hebat, berarti ibunya juga harus hebat dulu, suaminya juga harus hebat dulu. Kalau aku pengen anak-anakku soleh, ibunya juga harus begitu, bapaknya juga harus begitu. Kalau udah punya anak-anak memang kalau Allah izinkan kita akan planning untuk pindah. Aku sama Bang Rio memang punya mimpi kalau Allah izinkan, kalaupun kita pindah nanti, karena kan tidak sehat sebenarnya di apartemen, kita agak individualis kan, kita nggak kenal banyak orang. Kita pengennya tinggal di satu rumah yang kita bertetangga, berhubungan baik dengan tetangga dan dekat dengan masjid. Jadi kalau dengar azan bisa langsung ke masjid. Bahkan aksi solidaritas ini akhirnya dijadikan momen bagi para warga untuk bersalaman dan berfoto bersama idola mereka. Walaupun mereka udah balik ke tempat rumahnya masing-masing, tapi kan mereka mungkin masih recovery dari kejadian kemarin. Jadi dengan hadirnya semua teman-teman dari My Music, yang aku bangganya aku lihat mereka ini muda-muda, tapi biasanya yang muda-muda tuh aware terhadap yang begini-begininya kan kurang peka biasanya. Tapi mereka mau untuk menempuh perjalanan sejauh ini dan mau melakukan hal untuk menghibur teman-teman yang ada di daerah Kediri sini gitu. Sebenarnya teman-teman yang di tempat bencana ini kan sebenarnya butuh silaturahmi lah. Kita datang kan bersilaturahmi. Muntahan Gunung Kelut yang mengeluarkan isi perutnya berupa bahan material tak dipungkiri telah meluluh lantahkan sejumlah desa yang berada di sekitar lereng Gunung Kelut. Porak-porandanya wilayah yang semula hijau royo-royo ini kontan membangkitkan perasaan sedih dan tak percaya. Bahkan di sela-sela pertemuannya dengan sejumlah korban, penyanyi bersuara seksi Tasya Tania pun tak kuasa menahan haru. Enggak, terharu aja, kasihan lihatnya. Kasihan masa tuanya kurang beruntung. Mungkin sedih. Enggak seperti mama papa kita, enggak seperti nenek kita, enggak seperti buyut kita. Di sini beda banget. Udah banget. Kasihan banget. Bantuan tak melulu berupa harta benda juga material. Meski dampak dari bencana sudah pasti mengalami kerugian yang nilainya tak bisa dikalkulasikan dengan jelas, bukan berarti semuanya bisa terobati dengan yang namanya materi. Barangkali inilah yang coba diterjemahkan oleh sejumlah artis dari My Music, juga Anang dan Ashanti, yang menghibur para korban bencana dengan cara mengalunkan suara emas mereka dengan maksud memupus kedukaan dan menggantinya dengan rasa optimisme. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari Indigo Care yang telah diberikan kepada warga masyarakat Desa Satak melalui Kepala Desa. Ini adalah suatu kebanggaan bagi desa kami, yaitu Kecamatan Pucuk Desa Satak khususnya, atas datangnya para artis-artis. Oh, sangat manfaat sekali. Apalagi Indigo ini memberikan dua, ya kan? Hiburan ini membangun kepercayaan, kepedulian kepada rakyat kita bahwa mereka tidak sendiri, ya kan gitu. Dan itu yang keduanya membantu dengan adanya sembako itu, walaupun kecil tapi sangat berarti bagi kita semua. Yang alhamdulillah antusias masyarakatnya bisa terhibur dengan kedatangan kita semua dan bisa happy lah, akibat kan pasti pasca bencana mereka masih dalam tahap recovery, pemulihan juga gitu. Jadi dengan adanya kita menghibur walaupun mungkin hanya begini tapi mungkin bisa berarti buat mereka. Aku sendiri bahkan sampai Mas Anang, Freddy dan Marshall kita semua dangdutan menghibur masyarakat, karena kan kalau kita nyanyi slow mereka panas-panas gini juga bete. Tapi kalau kita nyanyi yang ngebeat, yang dangdut, mereka akan lebih kayak terhibur, jadi joget-joget, dan tadi bisa kita lihat semuanya jadi senang, jadi happy gitu. Banyak orang yang lebih susah dibanding kita. Kalau kita selalu ngelihatnya ke orang di atas kita tidak pernah punya rasa bersyukur. Tapi kalau kita turun langsung kayak gini, kita jadi punya perasaan untuk menyayangi
sama-sama kita jadi bersyukur bahwa wah orang tua kita, keluarga kita masih beruntung dan kita tentunya gitu. Jadi ke depan insya Allah juga dari My Music maupun dari Indigo Care kita akan terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bukan hanya kalau pada saat bencana ya, tapi mudah-mudahan ke depan ada banyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Setiap wanita yang telah terikat oleh pernikahan sudah tentu berharap bisa memiliki seorang anak hasil buah cinta juga rasa yang diyakini mampu menjadi sumber kebahagiaan. Dan di masa bulan madunya, pasangan Oki Septiana Dewi dan Rio berharap jika keduanya bisa segera membangun sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggalnya juga anak-anak mereka nanti. Benarkah demi mewujudkan rumah impiannya ini, Oki sengaja membangun rumah di atas lahan yang cukup luas? Tanah impian kan kalau bahasa Arabnya itu baiti jannati ya, rumahku surgaku. Ini bukan berarti rumahnya harus megah, harus mewah, tidak. Tetapi yang paling penting esensinya adalah apa yang ada di dalam rumah itu. Bahwa rumah itu esensinya sebagai tempat berlindung, tempat berjumpa, berkumpul dengan orang-orang yang kita. Untuk salah satu kebahagiaan adalah memiliki rumah yang luas gitu ya. Tapi rumah luas kan bukan berarti harus yang mewah, wah seperti apa segala macam, tidak seperti itu. Rumah yang luas berisi anak-anak yang banyak, nah itu impian aku. Jadi kalau ditanya istana, kalau Allah izinkan untuk diberikan rezeki, aku ingin rumah yang luas dan anak-anak yang banyak. Bukan rumah yang luas tapi kosong gitu. Ada anak-anak di situ yang aku bisa ngajarin anak-anakku setiap saat di situ. Suamiku bisa beristirahat dengan tenang di situ, tempat melepas lelah, tempat berteduh. Tidak muluk-muluk memang soal mimpi Oki untuk bisa segera memiliki rumah dan anak yang banyak. Sebagai suami istri, Oki dan Rio berharap kiranya kemesraan mereka menjadi sempurna jika ada seorang anak yang akan memanggil mereka dengan sebutan ayah dan bunda. Lalu benarkah ketidaksabaran Oki untuk segera memiliki momongan membuat Oki ingin segera meninggalkan apartemen yang saat ini menjadi tempat tinggalnya sementara? Namun memang jauh di lubuk hati, memang yang selalu aku minta dan Bang Rio minta sama Allah memang untuk kehadiran sang buah hati gitu ya, anak-anak, untuk membuat suasana menjadi lebih hangat, lebih ramai gitu. Tapi bukan berarti kita jadi beban kepikiran itu, tidak. Jadi sudah jalankan saja, nggak usah terlalu dipikirin tapi tetap berdoa. Nanti kalau sudah waktunya, aku yakin Allah akan kasih itu. Yang penting sekarang adalah aku mempersiapkan diri dulu nih. Kalau aku pengen punya anak-anak hebat, berarti ibunya juga harus hebat dulu, suaminya juga harus hebat dulu. Kalau aku pengen anak-anakku soleh, ibunya juga harus begitu, bapaknya juga harus begitu. Kalau udah punya anak-anak memang kalau Allah izinkan kita akan planning untuk pindah. Aku sama Bang Rio memang punya mimpi kalau Allah izinkan, kalaupun kita pindah nanti, karena kan tidak sehat sebenarnya di apartemen, kita agak individualis kan, kita nggak kenal banyak orang. Kita pengennya tinggal di satu rumah yang kita bertetangga, berhubungan baik dengan tetangga dan dekat dengan masjid. Jadi kalau dengar azan bisa langsung ke masjid. Jika Oki masih terus berupaya dan berjuang akan hadirnya sang jabang bayi, Usi Sulistiawati yang telah menjadi ibu bagi 3 orang putrinya tengah asyik mengasuh si kecil Alea yang hampir berusia 2 tahun. Seakan memiliki boneka hidup, keasikan Usi terlihat saat dirinya bisa mendandani Alea dengan baju yang dianggapnya lucu dan pantas dikenakan oleh gadis kecilnya itu. Benarkah Usi sengaja memilih busana bagi si kecil sesuai dengan seleranya tanpa mempertimbangkan cocok tidaknya bagi buah hatinya? Biasanya sih suka samaan, cuman ini baru jarang banget aku pakai dia rok tutul gini. Biasanya aku pakai kan jeans gitu kemeja, sampai teman-teman aku bilang, anak kamu bikin tomboy ya gitu. Karena akunya sendiri begitu gitu. Jadi akunya kayaknya kalau pakein baju anak-anak tuh terinspirasi dari yang aku suka pakai kan, jeans, robek-robek, apa kemeja. Kalau lagi dia pakai rok tuh baru kelihatan perempuannya, kalau enggak tomboy banget. Kalau aku sih lebih ke warna biasanya. Jadi kalau kita lagi pergi tuh ramean, warnanya sama atau temanya sama. Halo. Cuman ya itu karena mamanya agak-agak tomboy, jadi anaknya juga agak dibikin seperti itu gitu. Melihat dominannya Usi yang bisa dengan bebas mendandani si kecil sesuai dengan seleranya, benarkah jika Andika Pratama, suami Usi juga dibuat tak berdaya melihat aksi istrinya itu? Apakah Andika terlanjur percaya dengan sepak terjang Usi yang sukses membesarkan 2 anak perempuannya? Enggak, kalau masih kecil juga cuek aja dia sih. Percaya pilihan istrinya bener ya? Iya. Pilihan istrinya menurut dia tuh paling oke gitu. Jadi dia santai-santai aja. Mas Dika aja yang dandanin saya coba.
Jadi baju-bajunya dia aja tuh juga aku yang rata-rata beli. Jadi dia karena nggak ada waktu kalau aku lagi ke mall tuh aku cariin baju dia, pilih baju ini, makanya seleranya dia sebenarnya aku yang ingin semua aku pada ini Mas nanti kamu ini gitu. Jadi Jangan berhenti berupaya ketika menemui kegagalan, karena sebuah kegagalan